gambarnya aja yang muncul nih, atau gambar yang sebelum ini nih. Bapak Ibu. Asni, Siti Sarah, oke, sudah bisa dimulai Bapak Ibu. Jam 11. Apa Jang? Nah, kegiatan kita sekarang ini kemarin satu video kita mungkin diulang lagi nanti gitu. Yang jelas target hari ini kan gitu. Jadi target hari ini harus dicapaikan adalah materinya berkaitan dengan presentasi new model part teaching kelompok dan per kelompok. Yang akan Bapak sajikan nanti itu adalah peserta secara bergantian melaksanakan mengajar secara daring dengan mahasiswa lain sebagai siswa. Kurang lebih 40 menit untuk setiap mahasiswa. Jadi kalau kita 10 Bapak Ibu, berarti butuh waktunya adalah sekitar 300 menit. Jadi Bapak tampillah materi ngajarnya kemarin, ya, walaupun belum semuanya mengupload, ya, tapi kita sudah masuk pada kegiatan ini, bagaimana model pembelajaran daring, kan gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Jadi kita ada 10 orang, nanti 1 orang menjadi guru, 9 menjadi siswanya. Dan Bapak Ibu akan menampilkan sesuai dengan perangkat pembelajaran kemarin. Ya, dianggap ini adalah LMS di dalam proses pembelajaran. Jadi bunyinya di sini, kalau dilihat LMS kita, Bapak Ibu, itu adalah, ya kan, new model per teaching. Jadi mahasiswa secara bergantian melaksanakan mengajar secara daring, dan mahasiswa dengan mahasiswa lainnya secara bergantian melaksanakan mengajar secara daring dengan mahasiswa lainnya sebagai siswa, kan gitu. Jadi interaksi antara mahasiswa sebagai guru dengan mahasiswa lain sebagai siswa seperti pelaksanaan pembelajaran dalam kelas sesuai dengan materi ajar yang sudah dipersiapkan. Nah, ini itu kerja kita hari ini, Bapak Ibu. Jadi artinya perangkat yang Bapak Ibu buat itu. Nah, pilih salah satu perangkatnya, yang mana yang mau ditampilkan, dan saya mengamatinya di sini. Oke. Ya, ini lupa lagi sama rekamnya, nanti tidak ada pula kegiatannya. Ada yang ingin tanyakan? Nah, setelah ini kita akan memberikan penjelasan masalah PTK lagi kan. Ya, anggap aja hari ini penutup daripada masalah perangkat pembelajaran. Jadi dituntut Bapak Ibu untuk mengajar per teaching. Ya, setiap orang 3-40 menit. Ya, terserah aja lah gitu. Ya. Jadi 1 tampil sebagai guru, berarti 9 sebagai siswa. Saya, Bu Pera, jadi pengamat. Ya, ya Bu Pera, Assalamualaikum Bu Pera. Salam Pak. Ya, kita sebagai pengamat. Jadi kegiatan sekarang ini kita daring per teaching. Dan latihan per teaching. Latihan per teaching maksudnya. Ya, new model teaching, per teaching. Ya. Jadi 1 tampil sebagai guru seperti dia perangkat sudah dibuat itu, walaupun semuanya belum mengunduh, itu aja. Saya udah cek itu sebelum belum mengunduh. Diskusinya diberikan juga tidak ada respon dari Anda gitu. Tidak terlalu banyak yang merespon. Ya kan? Ya, semua kegiatan sudah diberikan. Nah, sekarang silakan siapa yang duluan mau tampil dan kami akan mengamatinya.
Silakan. Kok diam semuanya? Apa? Perangkat sudah dibuat, media sudah ada. Silakan bagaimana Bapak ngajar dalam kelas di sini. Dan sama orang kan tertuju kepada mata gurunya, nanti ngajar pakai LMS, pakai Zoom kan seperti ini juga. Kan ngajar pakai Zoom juga seperti ini juga, Bapak Ibu. Ini tidak ada yang kurang sekarang. Medianya udah ada kan? Perangkat udah ada, silakan ngajar. Kan ambil aja salah satu RPP-nya aja. Bukan untuk ketiga RPP ya, pilih aja salah satu RPP kan gitu. Enggak RPP mana yang sudah lengkap, perangkat pembelajaran mana yang sudah lengkap. Di RPP sudah ada, bahan ajar sudah ada, median sudah ada, LKPD sudah ada, dan evaluasinya juga sudah ada. Nah, silakan. Nggak usah terlalu lama menghabis waktu Bapak Ibu ya. Silakan. Untuk tampil. Ini kan latihan per teaching Bapak. Dan Saya coba lah Pak ya. ya. Pak Fajar kan bisa share di sana kan? Nggak apa dia Pak? Nggak nampil. Halo. Hah? Nggak nampil Kan apa ada Pak? kan sebelah kanan. Present no. Nah, itu udah muncul kok, Pak Fajar. Cuman PowerPoint-nya nggak nampak di apa sini Pak? Iya, memang Pak Fajar udah bisa lihat, kami yang bisa lihat PowerPoint. Oh gitu Pak. Kan bagian bawah itu kan ada Pak Fajar. Kan ini kan saya lihat Pak Fajar ini sudah nih. Sudah men-share-nya, cuma kan frame media share itu kan salah. Tampilkanlah media mana yang Bapak mau tampilkan. Ini kan baru frame LMS yang Bapak tampil, sehingga gambarnya double. Oh gitu. Artinya Pak men-share-kan daripada apa istilahnya punya PowerPoint, share-kan PowerPoint-nya kan gitu. Ini buka PowerPoint-nya duluan, baru di-share-kan. Ya, ini waktu Pak Fajar membuka sudah buka PowerPoint, nanti kan waktu share itu kan ada bagiannya itu. Ada your entry screen, a window, a crop tab. Jadi ambil yang Windows-nya. Oh, Nanti pilih mana file yang ditampilkan. PowerPoint klik itu share gitu. Selesai, PowerPoint. Yang jelas ya Bapak punya akses untuk men-share-kan bahan yang untuk dipresentasikan. Silakan. Nah, kan keluar tuh Bapak aja pemrograman dasar. kan bisa kan? Ya. Kan hostnya sekarang kan sudah saya pindahkan sama Pak Fajar gitu. Iya Pak, ya Pak. Silakan. Jadi selama Pak Fajar ngajar, ya elemen yang Google Meet ini Pak Fajar yang menguasai semuanya. Oke Pak. Jadi kalau ada yang baru masuk nanti, yang minta izin masuk, tolong diklik. Siapa? Nah, jangan tidak diklik pula Pak Fajar. Ya Pak. Ya, silakan. Oke. Saya coba Pak ya. Ya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak. Jadi ini saya umpamakan kayak mana Pak? Apakah ini anak-anak apa Bapak Ibu guru Pak? Terserah aja, yang jelas Bapak sebagai gurunya, yang lain itu muridnya. Anak-anak Pak Asal yang Fajar. Oh gitu kan ya. artinya
gunakan kata-kata yang sopan itu aja. Oh ya Pak, ya Pak, ya Pak. Nanti teman sebagai murid nanti Pak Fajar Hardi pula dia enggak boleh itu. Siapa? Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi Pak. Pada pertemuan pagi hari ini, ya, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, ya, marilah kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Ya, doa kita mulai. Doa selesai. Kemudian untuk anak-anak sekalian, ya, itu sudah saya kirimkan link absen kita ya untuk pertemuan hari ini di grup WA. Jadi silahkan diisi absennya. Dan untuk yang sudah mengisi, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kemudian untuk yang selama ini belum pernah aktif ya di pembelajaran, ya mari kita sama-sama juga mendoakan agar mereka kembali aktif ya. Dan kita harapkan jangan jadikan kondisi sekarang ini menjadi suatu hambatan dalam proses untuk belajar. Oke ya. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, sebelum kita masuk ke materi awal ya. Jadi isi dari penjelasan kita ini adalah tentang materi pemrograman dasar ya. Nah, di dalamnya itu nanti ada pemrograman dasar, itu ada kompetensi yang akan kita pelajari, kemudian tujuan pembelajarannya, baru kemudian materi. Nah, di materi ini terdiri dari definisi dari pemrograman dasar sendiri, kemudian ada penjelasan dari operator aritmatika dan logika, kemudian cara kerja operasi aritmatika dan operasi logika dalam bahasa pemrograman, sampai nanti menerapkan operator aritmatika dan logika pada pemrograman ya. Jadi kita nanti pemrograman di sini menggunakan pemrograman PBNet. Ya, nanti setelah selesai ya, kita akan sama-sama merangkum. Nah, dari rangkuman ini kita akan mengerjakan sebuah assignment ya. Nanti assignment ini bisa dikerjakan melalui yang namanya LKPD. Nah, LKPD nanti bisa diambil atau di-download dari web ya, web e-learning yang sudah saya kirim dari WA. Jadi, masuk kita ke penjelasan pertama ya dari konten materi ya. Nah, pemrograman dasar ini yang akan kita pelajari itu pertama adalah operator aritmatika dan logika. Nah, topiknya di sini yaitu menerapkan operasi aritmatika dan logika, kemudian membuat kode program dengan operasi aritmatika dan logika. Nah, topik pembelajaran yang diutamakan di sini adalah merincikan operasi aritmatika dan logika serta membuktikan operasi aritmatika dan logika. Ya, dengan harapan nanti di sini peserta didik dapat membuat kode program atau membuat program ya dengan operasi aritmatika dan logika pada pemrograman PBNet. Nah, kompetensi dasar yang akan kita bahas ya pada pertemuan pertama ini adalah pertama itu menerapkan operasi aritmatika dan logika. Kemudian membuat kode. Ya, jadi yang pertama ini adalah pemahaman dari anak-anak sekalian tentang operasi aritmatika dan logika. Kemudian yang kedua itu membuat kode programnya. Ini adalah keterampilan nantinya ya, ini prakteknya. Ya, praktek dari anak-anak untuk bagaimana membuat kode program ya dalam pemrograman PBNet. Di sini tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari ya, itu harapannya setelah nanti kita mempelajari ini ya dapat merincikan operasi aritmatika dan logika, kemudian membuktikan operasi aritmatika dan logika, kemudian bagaimana menerapkan operator aritmatika dengan benar ya, ke dalam sebuah pemrograman PBNet. Ya, jadi nanti intinya di sini adalah peserta didik dapat membuat kode program ya, operasi aritmatika pada pemrograman PBNet sesuai dengan benar. Ya. Nah, untuk materi sendiri sebagai awal biar memahami apa itu operasi aritmatika dan logika ya. Yang harus dipahami pertama adalah operator. Ya, operator sini adalah tanda atau simbol
yang digunakan untuk melakukan operasi ataupun manipulasi tertentu di dalam program. Nah, di sini dengan operator kita dapat melakukan yang namanya operasi perhitungan, perbandingan manipulasi bit, dan lain-lain. Nah, pengertian dari operator aritmatika sendiri adalah sebuah operator yang digunakan untuk memproses yang namanya operasi aritmatika. Ya, operasi aritmatika yang sudah kita kenal, ya, sebagai yang standar itu atau yang umum itu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian untuk operasi logika sendiri, itu adalah proses yang melibatkan yang namanya beberapa operator logika seperti AND, OR, NOR, XOR, dan beberapa operator logika lainnya yang nantinya akan menghasilkan sebuah nilai true atau false. Ya, jadi di logika ini, di operasi logika ini hanya dua nilai saja, true atau false, atau benar atau salah. Jadi untuk operator aritmatika sendiri, ya, itu disimbolkan adalah seperti ini, ya. Tanda tambah ini untuk artinya adalah penambahan. Nah, ini contohnya bisa dilihat. Ya, kemudian operator pengurangan, operator perkalian, ya, pembagian, sampai nanti operator pangkat. Ya, ini adalah contohnya. Jadi yang sebelah sini adalah, yang sebelah kiri ini adalah simbolnya, kemudian artinya, baru contohnya. Jadi dari sini sudah bisa memahami seperti apa yang namanya operator aritmatika dengan menggunakan penjumlahan sampai nanti operator perpangkatan. Jadi yang harus kita pahami, ya, secara garis besarnya, apakah itu operasi aritmatika? Nah, kalau misalnya kita menjelaskan atau memahami, tadi kan sudah dijelaskan di awal tentang operasi aritmatika. Ya. Jadi ini kita ulang lagi, operasi aritmatika ini adalah sebuah operator, ya, yang digunakan. Jadi ini harus kita ingat, ya, operator yang digunakan untuk operasi bilangan seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, modulus, inkremen, dan dekremen. Kemudian operasi logika, ya. Ini operasi yang menggunakan operator logika. Jadi kan tadi sudah saya katakan di awal, ya. Hasil dari operasi logika ini hanya bernilai boolean, yaitu bernilai true dan true atau false, atau benar atau salah. Nah, ini banyak digunakan sebagai kriteria dalam proses percabangan atau proses perulangan. Jadi kalau misalnya bisa kita lihat contohnya, ini adalah, ya, contohnya seperti ini, ya. In X, Y, boolean itu adalah hasil, X itu sama dengan 8, Y sama dengan 9, hasil sama dengan X lebih kecil dari Y, kemudian hasil Y lebih kecil dari 100. Nah, di sini X-nya hasilnya harus bernilai true. Kemudian kalau misalnya Y-nya lebih besar dari 100, itu akan bernilai false. Maka nanti ketika dijalankan, hasilnya itu sama dengan Y sama 2 kali buka kurung Y dikurang 1, ya, tutup kurung. Nah, kalau misalnya nanti dijalankan, ya, maka ada penjelasannya adalah seperti ini, ya. Operasi aritmatika itu cara kerjanya tidak jauh berbeda dengan proses aritmatika yang terdapat dalam pelajaran matematika. Untuk memahami cara kerja operasi aritmatika dan operasi logika pada sebuah program, maka harus dibuat studi kasus yang harus dipecahkan dengan algoritma. Contohnya adalah, ya, jadi misalnya seperti ini. Ada dua buah bilangan bulat diinputkan oleh pengguna. Bilangan tersebut dikalikan, ya, kemudian dikalikan. Jika hasil kali kedua bilangan tersebut mod 2 sama dengan 0, maka output yang harus dicetak ke layar adalah bilangan genap. Sedangkan jika hasil kali kedua bilangan mod 2 sama dengan 1, maka itu adalah bilangan ganjil. Jadi dari contoh soal di atas, untuk menyelesaikan kasusnya, ya, ke dalam sebuah algoritma, maka langkahnya adalah sebagai berikut. Ya, kita buat sebuah programnya nanti di pemrograman, kita deklarasikan dia, ya. Deklarasinya adalah seperti ini, ya, deklarasi var dan integer hasil, kemudian integer itu algoritma, ya. Red buka kurung X, Y, hasil sama dengan X kali Y, ya. Nah, if itu adalah jika hasil mod sama dengan 0, maka dia akan tercipta bilangan bulat. Else, ya, lain daripada itu, ya, maka dia akan tercetak sebagai bilangan ganjil, ya.
Jadi hasil dari contoh kasus yang di atas tadi yang ini, ya, kalau kita implementasikan dia ke dalam sebuah bahasa pemrograman akan menghasilkan seperti ini, ya, untuk deklarasinya. Dia ada bentuknya adalah sebuah bentuk algoritma. Nah, algoritma di atas ya, akan menghasilkan sebuah output atau keluaran berupa tulisan, ya, yaitu bilangan bulat atau bilangan ganjil. Jika hasil perkalian ganjil, maka outputnya adalah bilangan ganjil. Ya. Sedangkan jika hasil perkalian adalah bilangan bulat, maka nanti akan menghasilkan output atau keluaran itu bilangan bulat. Jadi kalau misalnya kita uraikan ya kasus di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa operasi logika dan operasi aritmatika ini melalui operator dan fungsi-fungsi aritmatika tidak jauh berbeda dengan halnya matematika yang sudah kita kenal, ya. Jadi kalau misalnya di matematika seperti biasa 2 tambah 2 sama dengan 4, ini bisa kita implementasikan nanti ke dalam bahasa pemrograman, ya. Kita buat dia dalam bentuk sebuah algoritma seperti ini. Ya, jadi untuk kesimpulannya, ya, yang bisa anak-anak dapat nanti ini simpulkan atau catat ya sebagai sebuah catatan khusus ya, untuk diingat. Yang pertama adalah operator itu adalah sebuah tanda atau simbol yang digunakan. Jadi ini harus dipahami dulu ya tentang pengertian dari operator. Itu adalah tanda atau simbol yang digunakan untuk melakukan yang namanya operasi-operasi ataupun manipulasi tertentu dalam program. Ya, dengan operator kita dapat melakukan yang namanya operasi perhitungan, ya, perbandingan, manipulasi bit dan lain-lain. Kemudian yang kesimpulan yang kedua, ya, operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk memproses yang namanya operasi aritmatika. Contohnya, ya, penjumlahan, pembagian, pengurangan, mod ini adalah sisa bagi, baru perkalian dan lain-lainnya yang berhubungan dengan yang namanya operasi aritmatika. Ya, jadi ini bisa dicatat nanti sebagai sebuah catatan khusus untuk kelanjutnya biar nanti dalam tahap pemrograman nanti sudah memahami ya. Terutama yang harus dipahami adalah bagaimana membuat atau mendeklarasikan sebuah contoh kasus ya. Karena kan bisa nanti kita misalnya dalam pemrograman itu misalnya dalam soal itu dia bukan bentuk program tapi sebuah bentuk studi kasus. Nah, dari bentuk studi kasus ini ya, harapannya nanti bisa untuk membuat yang namanya sebuah algoritma dalam bentuk sebuah pemrograman. Ya. Jadi itu dia. Jadi untuk selanjutnya sampai di sini ya, apakah anak-anak ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau dipertanyakan pembagian mana yang atau pemahaman mana yang belum dipahami? Jika ada silakan. Nggak ada ya? Kalau misalnya nggak ada berarti harapannya mungkin sudah memahami ya karena ini masih sebagai. Izin bertanya Bapak. Ya silakan. Begini Pak, saya kan untuk yang namanya pemrograman kan saya kan masih baru untuk hal ini. Kebetulan saya waktu SMP-nya nggak sempat belajar yang namanya pemrograman Pak. Jadi komputer kami itu ya jarang kami pakai Pak waktu di lab Pak. Izin bertanya Pak, tadi Bapak sampaikan di situ ada mod, ada sort, apa tadi Pak, XOR gitu Pak. Boleh saya tahu Pak arti-artinya itu Pak? Mod XOR ya? Saya lupa tadi Iya Pak. Itu Pak, itu satu lagi Pak. Itu kalau yang mod Di slide 7 XOR sepertinya. itu dia masuk ke dalam yang namanya operasi logika. Jadi untuk materi yang hari ini itu hanya sampai di pembahasan operator aritmatika. Ya. Jadi
kita akan bertahap nantinya untuk materi pembelajarannya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang yang namanya operator aritmatika dulu. Ya, jadi setelah nanti memahami yang namanya operator aritmatika, ya, kalau anak-anak sudah memahami operator aritmatika, baru kita akan masuk tentang yang namanya operator logika dan operasi logikanya, gitu. Oh, berarti Pak harus berurutan dulu kami pahami Pak ya, Ya, biar nggak betul. salah urutan. Oh, siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Kan nggak bisa kita lompat dari 1 ke 3, kan harus masuk ke 2 dulu. Iya Pak, saya soalnya kurang paham Pak. Nah, terima kasih Pak. Ya, kembali kasih. Oke, ada lagi yang lain? Tanya Pak, Ya, silakan. ada contoh flowchart sederhananya nggak Pak yang lebih murah dipahami gitu Pak? Kalau flowchart Kasih ya itu Pak. oke. Kalau flowchart itu di materi pembelajaran yang sebelumnya di KD apa ya, di pertemuan di 3 pertemuan sebelumnya. Jadi ya sebenarnya harapan ketika sudah masuk ke pembelajaran tentang operasi aritmatika dan operasi logika, ya. Jadi kan sebelum masuk ke materi operator aritmatika dan logika ini adalah tentang yang namanya algoritma dan flowchart. Ya. Jadi ketika sudah masuk ke materi yang namanya operator aritmatika, ya harapannya sudah masuk ke atau sudah memahami tentang yang namanya algoritma dan flowchart. Seperti itu. Oke lah Pak, kalau begitu. Makasih ya Pak. Kembali kasih. Oke, ada lagi yang lain? Gak ada ya? Ya, mungkin Untuk sekarang cukup Pak. untuk sekarang ya. Untuk Jadi gini, ya Pak. kalau misalnya belum memahami atau malu untuk bertanya, ya kita kan ada forum diskusi. Nah, forum diskusi ini silahkan ya dipergunakan ya. Kita ada bisa menggunakan forum diskusi di grup WA, juga ada forum diskusi menggunakan yang namanya e-learning. Nanti bisa di situ ya. Nah, materi ini juga bisa anak-anak download juga di web e-learning ya untuk dipelajari lebih lanjut ya. Jadi ini bisa disimpan nanti, di download. Nah, kemudian kalau misalnya nggak ada lagi ya, di e-learning itu sudah saya lampirkan sebuah tugas ya dalam bentuk sebuah LKPD. Nanti di situ ada tugas. Nah, itu silakan dikerjakan. Nah, ini bisa dikerjakan secara pribadi-pribadi ya, atau bisa dikerjakan juga secara kelompok ya. Kalau memang mau dikerjakan secara kelompok silahkan ya, nanti di situ ada formatnya. Kalau misalnya dia kelompok, cantumkan namanya siapa-siapa saja. Nah, kemudian kalau sudah selesai dikerjakan ya, LKPD ini langsung dikirim ya melalui email. Ya, melalui email. Ya, di LKPD itu sudah ada alamat emailnya ya. Jadi bisa di-scan kalau punya ya. Kalau misalnya nggak bisa di-scan, itu bisa difotokan ya, fotokan langsung kirim ke email, ke alamat email yang sudah ada di LKPD. Oke, itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Jadi untuk pertemuan hari ini kita hanya masih membahas tentang yang namanya operator aritmatika ya. Jadi kita pisah dulu dia dari antara operasi aritmatika dan operasi logika ya. Jadi kita harus memahami dulu yang namanya apa itu operator aritmatika. Nah, kalau sudah memahami tentang apa namanya operator aritmatika, baru kita masuk tentang pemahaman dan pengertian dari operator logika. Nah, kalau sudah memahami kedua-duanya, baru nanti kita akan masuk ke bagaimana mengimplementasikan operator aritmatika dan operator logika ini ke dalam bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman kita pakai nanti itu adalah bahasa pemrograman Visual Basic Net ya, atau disingkat dengan namanya VBNet. Oke, itu aja ya materi yang saya sampaikan pada hari ini.
Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah, silakan Bapak Ibu memberi komentar dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fajar tadi, ya. Di mana kelebihannya yang harus kita tiru, di mana kekurangannya harus kita beri inputnya, kan gitu. Ya, anggap ini sudah dalam bentuk pembelajaran daring yang sebenarnya, kan gitu. Dan walaupun kita antara kita, kan gitu. Ya, silakan. Oke, kalau nggak ada yang saya mulai dulu memberi inputnya Pak Fajar. Ya, Pak. Ya. Jadi di dalam membuka pelajaran itu kan harus ada menyiapkan peserta didik itu baik secara psikis maupun fisik, kan gitu. Ya. Nah, jadi secara psikis itu bagaimana yang dianjurkan dalam neuroscience itu mungkin Pak Fajar bertanya sudah sarapan atau belum, kan gitu. Ya, atau bagaimana sehat bagaimana, kan. Kalau secara fisik gitu tentu bahan ini sudah diupload lebih duluan, kan gitu. Jadi artinya apakah anak-anak sudah mengunggah, sudah mendownload bahan yang Bapak unggah itu. Jadi dia memegang bahan. Nah, itu dikatakan menyiapkan, Pak. Kadang-kadang kan kita di dalam pertemuan daring ini kan tidak mungkin misalnya mengajar seperti ideal itu, katakan 2 jam pelajaran 90 menit, ini kuotanya kan berat, Pak. Ya kan, kuotanya kan berat. Ya, jadi kita sampaikan, disiapkan. Jadi artinya kalau dia sudah mendownload materi yang kita berikan itu, ya kan, nah, tapi kan sudah siap dia untuk belajar, kan gitu. Ya kan? Nah, itu harus Bapak ingatkan. Dia artinya materi ajarnya kan lebih duluan kita download. Misalnya kita unggah. Misalnya Pak Fajar sharing di-share melalui grup WA, kan gitu. Boleh. Ya kan? Nah, grup WA. Kemudian masih di dalam membuka pelajaran, ya tadi saya juga sudah melihat poin 45 itu juga sudah disampaikan, ada tujuan pembelajarannya juga sudah disampaikan. Kemudian IPK-nya mungkin masih ketinggalan, Pak. Dan poin 5 itu kan menyangkut IPK, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kan sudah saya berikan kemarin kan, bagaimana membuka pelajaran. Nah, itu masih tertinggal. Jadi IPK itu dia akan melihat nanti materi-materi secara detail apa yang harus dipelajari. Jadi boleh dikatakan urutan yang akan Bapak Fajar sampaikan. Ya, urutan yang harus Bapak sampaikan. Jadi tadi bahannya Pak pemrograman dasar. Ya, gitu ya Pak Fajar. Iya, Pak. Jadi kalau Pak Fajar memulai dengan faktualnya, tentu menjelaskan apa itu pemrograman dasar. Nah, itu yang kami amati, kan gitu. Ya kan? Kemudian berdasarkan pendahuluan tadi, waktu membuka, kan ada istilahnya IPK konseptualnya. Nah, konseptualnya itu kan artinya rincian-rincian materi yang akan Bapak ajar sampaikan, kan gitu. Ya kan, Pak Fajar ingatkan. Nah, kalau ada misalnya prakteknya nanti, kan harusnya kan ada praktek, Pak. Iya. Ya, artinya prakteknya bisa aja misalnya Pak Fajar misalnya mencoba melatih diri. Dan di hasil latihan itu bisa aja mengerjakan LKPD yang sudah diunggah atau sudah di-share di WA, kan gitu, Pak. Nah, itu yang perlu disampaikan. Ya, ini tidak mungkin semuanya disampaikan di sini, misalnya LKPD itu enggak gitu. Jadi cukup kita, jadi artinya bisa Pak Fajar misalnya menampilkan apa pekerjaan misalnya LKPD itu mungkin Pak Fajar tampilkan. Ini yang harus penting dikerjakan, ini harus penting dikerjakan. Ya, jadi kita bagaimana membelajarkan siswa di rumah selama WFH itu, Pak. Ya, sekarang misalnya saya mendengar di Pak Fajar ngajar tadi, saya bingung, saya mau kerjakan lagi apa? Kalau saya sebagai siswa, apa yang mau saya kerjakan lagi? Nah, tak tahu. Ya kan? Nah, itu yang harus diingatkan.
Ya, itu harus diingatkan. Kemudian di dalam IPK konseptual tadi, ya enggak secara seluruhnya kita sampaikan. Ini cukup seperti PowerPoint tadi kan yang inti-intinya. Kan yang inti-intinya, kan gitu kan. Karena ada pula yang nak pandai buat PowerPoint nanti bahan ajarnya itu yang disorotnya kan bingung jadinya. Ya, jadi Pak Fajar sudah membuat inti-intinya yang terdapat di dalam PowerPoint-nya. Nah, kan gitu. Kemudian Pak Fajar setiap ya kan satu kali siklus satu kali tampil mengajar itu selalu kita ikuti. Ya kan ada evaluasi Pak Fajar. Jadi evaluasi itu bisa aja misalnya kalau tidak ada, kalau sudah mengerti anak-anak, silakan dikerjakan, ya kan, soal atau apa namanya, yang sudah Bapak unggah, misalnya di form Google, misalnya. Dan karena di form Google itu kan ada untuk membuat soal, kan gitu. Nah, itu ditunjukkan. Dan itu harus kita tunjukkan. Kan gitu Bapak ya. Kemudian ya kita harus memberikan, katakan di dalam daring ini kita kan tidak bisa saat itu misalnya melakukan penilaian terhadap evaluasi itu, karena evaluasi itu sangat menentukan di dalam menentukan tindak lanjut, ya. Nah, mungkin hasil evaluasi itu setelah Pak Fajar periksa misalnya sebelum dimulai pelajaran berikut pada minggu berikutnya, itu yang disampaikan dulu, ya. Hasil evaluasi yang minggu kemarin itu menunjukkan bahwa secara rata-rata nilainya itu masih di bawah KKM. Nah, boleh-boleh aja. Maka Pak Fajar sebutkan orang ini harus diremedi, ya kan gitu. Orang ini ada tugas pengajaran, kan gitu Pak Fajar. Itu harus disampaikan. Nah, itu kan terletak di dalam penutupnya nanti, kan gitu. Dan jangan lupa menyampaikan kesimpulannya, ya. Nah, maka pembelajaran dari ini dihentikan. Berarti sebagian kegiatannya dikerjakan secara mandiri oleh siswa. Jadi yang perlu kita sampaikan, di samping kita memberi pengantar materi ajarnya, yang perlu itu bagaimana mengatur siswa itu bisa belajar. Nah, itu yang penting, Bapak Fajar. Ya kan? Ya, Pak. Jadi setelah dia bertatap muka maya dengan Pak Fajar, nah, setelah itu mau dikerjakannya apa lagi? Ya, apalagi misalnya Pak Fajar misalnya memberi bahan ajarnya misalnya. Bahan ajarnya kan lengkap Pak Fajar, ya kan? Karena di dalam bahan ajar itu kan juga harus ada namanya TPACK itu, ya kan? Artinya di dalam itu ada pedagogiknya, ada kontennya, dan ada teknologinya. Dan bisa aja bahan ajar yang Bapak Fajar unggah itu diselipkan. Dan diselipkan istilahnya link misalnya, kan link misalnya, katakan tadi Pak Fajar memberi materinya tentang pemrograman, ya, pemrograman dasar, mungkin bisa dicari link YouTube-nya, ya, link YouTube-nya sehingga dia bisa memahami materi ajar yang kita berikan itu. Jadi dalam bahan ajar itu diselipkan. Nah, itu yang dinamakan bahwa bahan ajar itu sudah mengandung daripada TPACK itu Pak. Nah, begitu maksudnya Pak, ya, membantu siswa membaca, membantu dia untuk mengambil pengertian. Nah, itulah tugas kita seorang guru Pak, ya kan? Iya Pak, karena masih terbiasa dalam kelas. Iya, ya betul. Suasananya juga di dalam kelas Pak. Jadi persoalannya sekarang ini kan karena keterbatasan waktu Pak Fajar, ya kan, keterbatasan waktu, tentu ada kegiatan siswa itu yang perlu kita atur di luar. Di luar kita melakukan daripada daring ini. Jadi apa yang dikerjakannya itu, kan gitu. Jadi ada perintah, misalnya salah satunya kan, mengerjakan LKPD, misalnya. Ya kan? Atau misalnya mengerjakan evaluasi di halaman mana. Atau dia melakukan praktek, ya, dalam bentuk praktek misalnya memecahkan soal, ya kan. Jadi kalau Pak Fajar tadi saya lihat ini praktek keterampilan itu kan memecahkan soal. Apa bunyi KD4-nya Pak Fajar? KD4-nya itu Pak ya.
Membuat kode program, Pak. Membuat kode program dengan Nah, operasi. ini latihan tuh kan. Iya, Pak. Kan bukan menggunakan program kan. Bukan, Pak. Membuat dia. Nah, berarti kan Pak Fajar beri dalam bentuk keterampilan, kan latihan namanya. Itu kan keterampilan. Ya kan? Namanya misalnya orang mengajar matematik itu kan diberi soal, silakan diselesaikan soal itu kan latihan namanya, Pak. Nah, itu yang perlu Pak sampaikan untuk mengatasi daripada penggunaan kota, Pak. Jadi yang jelasnya itu bagaimana materi itu disampaikan sesingkat mungkin, ya kan, dan sangat penting. Nah, tapi ya kita sebagai guru bagaimana mengarah siswa untuk bisa belajar. Ya, setelah kita melakukan pikon ini kan gitu. Ya. Silakan yang lain kalau ada ingin mengomentari dari Pak Fajar, silakan. Ya. Silakan. Jadi itu yang belum kelihatan Pak Fajar. Tambahan aja Pak, Iya, Pak, iya, Pak. sedikit. Iya, Pak. Makasih, Pak, tambahannya, Pak. Masukannya, Pak. Silakan Bu Lucy. Ada dengan suara saya enggak? Ada, Pak, ada. Tadi mungkin Pak Ada. Fajar lupa. Nah, ada Nah, dengan suara saya enggak? Ada Pak. Terdengar, Bapak. Nah, oke ya, silakan. Nah, Tadi mungkin Pak Fajar lupa bilang apa Pak? Yang apa? Materi yang minggu kemarin lupa di itu Pak. Misalnya kan anak-anak kita mulai materi hari ini, cuma kita diulang lagi yang materi kemarin sedikit gitu Pak, diingatkan kepada anak materi yang sebelumnya gitu Pak. Tadi kayaknya Pak Fajar lupa. Terus satu lagi kayak pertanyaan dari Pak Bosko sama Lucy tadi, sebagusnya Pak Fajar tadi menjawab juga Pak, bukan dibilang alasannya udah dipelajari kemarin gitu, tapi sebenarnya dijawab juga gitu. Mungkin jawabannya singkat aja atau apa, penting dijawab gitu. Ya itu aja mungkin Pak. Makasih Pak. Izin ya, menanggapi Pak. Fajar. Izin menanggapi. Ya, silakan Pak Bosko. Kalau tadi mengenai penjelasan Pak Fajar tadi Pak mengenai pertanyaan saya itu, saya sih ambil kesimpulan seperti ini Pak, karena kan ini kan pembelajaran daring. Jadi Ya. dalam benak saya sebagai siswa, materi-materi yang tadi dikatakan Bu Lucy tentang materi sebelumnya, biasanya kan Pak itu kan terrecord itu Pak di bagian e-learning Pak. Jadi dalam benak saya sih tadi, Pak Fajar tadi katakan itu udah terreview yang kemarin gitu, udah ada pembelajaran kemarin. Jadi pikiran saya langsung sebagai siswa, ya saya buka materi sebelumnya gitu Pak. Nah, itu tadi pikiran saya. Lalu menurut saya sih baik jawaban Pak Fajar itu, karena gini Pak, biasanya siswa kan taunya kan apa yang muncul di pikiran mereka itu mereka tanyakan. Ya kita memang sebagai guru kita hargai pertanyaan mereka, kita jawab. Cuman saya setuju juga dengan yang dikatakan Pak Fajar tadi. Ada baiknya memang pengetahuan itu jadi catatan sama kita untuk dijawab di materi yang betul-betul kena dengan pertanyaan si siswa gitu Pak. Jadi kita kasih nih kayak kesempatan siswa untuk penasaran gitu Pak, biar lebih aktif untuk pertemuan berikutnya. Itu kira-kira dari saya Pak. Terima kasih. Ya Pak Bosko ya. Tadi kan saya kan hanya menyinggung pengantar 1, 4, dan 5. Kan membuka ya Pak ya. 2, 3 itu kan itu yang dimaksudkan oleh Bu Lucy itu tadi. Jadi istilahnya yang kedua itu kan pertama kita membuka pelajaran itu. Ya, yang pertama itu tadi kan menyiapkan pesertanya kan gitu. Yang kedua itu adalah memotivasi siswa kan dengan memperlihatkan dari faedah atau manfaat daripada yang kita ajarkan ini di dalam dunia sehari-hari kan gitu. Walaupun Pak Fajar mengatakan misal masalah kode, apa istilahnya Pak Fajar? Yang Membuat kode program apa nih? algoritmanya, Pak. Ya, itu yang disampaikan tadi kan. Iya,
Ya, kita bisa aja misalnya di ujung misalnya kesempurnaan dari apa yang kita sampaikan ini atau materi yang kita sampaikan ini istilahnya akan menghasilkan apa yang kita nikmati selama ini kan gitu kan. Katakan misalnya sosmed itu tidak lepas daripada masalah kode-kode yang ada ini kan kira-kira seperti itulah Pak kan. Nah, kemudian poin yang ketiga itu tadi dari pendahuluan itu kan ada istilahnya menanyakan Pak. Nah itu kan lupa Pak Fajar tadi. Jadi ya, menanyakan materi minggu yang lalu. Jadi artinya ada 5 poin yang harus kita sampaikan Pak. Yang pertama itu tadi adalah fisikis dan fisik. Nah kedua memotivasi siswa. Yang ketiga itu adalah menanyakan materi minggu yang lalu. Kan itu artinya Pak ya. Ini Pak ya. Kemudian yang ketiga itu mengajukan pertanyaan, ya mengkaitkan pengaturan sebelumnya, kan gitu Pak. Nah yang keempat itu menjelaskan tujuan. Nah yang kelima itu kan menyampaikan IPK yang ada di silabus itu Pak. Jadi IPK itu menunjukkan materi-materi yang akan kita ajarkan, ya begitu Pak. Ini benar apa yang disampaikan Ibu Lucy itu tadi. Jadi yang poin 3-nya itu masih tinggalan di dalam membuka. Nah itu harus Bapak ingatkan. Ya kan? Jadi pada kegiatan inti nanti, kan ada kegiatan inti ini. Kegiatan inti itu cukup menyampaikan bagaimana siswa itu untuk bekerja setelah ini. Berarti Pak, izin Pak bentar Pak. Ya. Berarti di media pembelajarannya bisa kita tampilkan sedikit materi sebelumnya Pak, sebelum masuk ke materi yang sekarang ini. Iya di pendahuluan itu memang itu Pak. Waktu kita membuka itu Pak. Nah ini Pak Fajar ya. Kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan. Lihat. Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Nah, yang misalnya Ibu Desi tadi kan poin 3 ya belum. Iya kan? Itu kan harus disampaikan Bapak itu. Ya. Nah, pada kegiatan inti itu lebih banyak Pak Fajar nanti misalnya mengarahkan apa kerja siswa itu setelah ini kan gitu. Nggak boleh sampaikan. Ya, materi tadi ya kita sampaikan, tapi kan yang inti-inti seperti PowerPoint itu kan udah benar itu. Tapi bagaimana mengarahkan siswa bekerja setelah ini kan gitu. Ada LKPD yang harus dikerjakannya kan gitu Pak. Ada evaluasi yang harus dikerjakannya atau ada diskusi yang harus dilakukannya. Nah, dan kita tunjukkan gimana linknya. Kalau dia mengerjakan LKPD, linknya sudah misalnya boleh belajar, misalnya Pak Fajar mengatakan LKPD-nya sudah di-share di grup WA misalnya. Nah, nanti silakan hasilnya kemana misalnya. Kalau Pak Fajar kirim ke grup WA lagi, nanti teman lain kan mencontoh. Ya kan? Bagaimana hasil kerjanya itu kan tidak sampai dicontoh oleh temannya lain kan gitu Pak. Mungkin ada misalnya kirim ke email atau apa kan gitu. Iya kan? Nah, kalau misalnya ada LKPD juga begitu Pak. Kalau ada evaluasi juga begitu. Ya kan? Nah, jadi semuanya itu ya karena kita tidak bisa menyelesaikan saat itu karena keterbatasan misalnya. Yang penting itu bagaimana kita mengarahkan, itu yang penting Pak. Jadi langkah pendahuluan itu adalah memotivasi yang sangat penting sekali. Ya kan? Samping ya 4, 5 itu juga sangat penting sekali kalau dia tidak tahu urutannya nantinya. Ya kan? Jadi yang keempat itu tujuan. Tujuan itu kan minimal 4 yang harus Pak Fajar sampaikan. Karena itu menunjukkan faktualnya. Bukan menunjuk faktualnya, menunjukkan materi yang akan diajarkan. Jadi ada IPK faktual, konseptual, prosedural, dan keterampilan. Kan gitu Pak. Nah, nanti bagian yang kelima itu kan rincian materinya. Sudah. Nah, sekarang sudah sampaikan misalnya yang inti-intinya.
Nah, nanti apalagi yang akan dikerjakan itu disampaikan pada bagian nanti Pak, bagian inti pembelajaran. Jadi kita sampaikan materinya secara secara yang sangat penting. Nanti diarahkan siswa itu bagaimana untuk belajar. Nah, kemudian Pak Fajar tutup, ya. Dan bisa aja di sini Pak dibalikkan di dalam menutupnya itu Pak. Jadi Pak Fajar dibalikkan di dalam menutupnya itu misalnya. Dan pada membuka pelajaran minggu yang akan datang, nah ini yang Pak Fajar sampaikan. Kan bisa dilihat Pak. Ini kan tidak bisa disampaikan ini Pak. Ya, karena belum selesai. Kan belum selesai tuh. Bisa dilihat Bapak Ibu. Bagian penutup yang saya beri tanda itu Bapak Ibu bisa? Bisa Pak. Nah, Bisa kan Pak, bisa. Bisa Bapak berikan hari itu. Mungkin sebelum dimulai pelajaran minggu depan, nah ini yang baru Bapak sampaikan. Rekan pelajaran kita kemarin, ya kan? Bisa dilihat misalnya manfaat apa yang didapatkan dari hasil tugas yang sudah dikerjakannya itu. Nah, seperti itu yang kita sampaikan. Ya, nah, kemudian apalagi yang bisa disampaikan hari ini misalnya kan di sini Bapak. Nah, umpan balik. Nah, umpan balik kan ini dalam pelajaran masih mungkin waktunya. Kalau tindak lanjut, berarti ini melalui daring. Ya kan? Kemudian materinya berikutnya juga bisa disampaikan di dalam kelas. Jadi minimal ini Pak, ya kan? Bagian yang bisa disampaikan di dalam daring itu misalnya kita menyampaikan kegiatan tindak lanjut nih, tapi hasil yang kita peroleh untuk pelajaran hari ini kan bisa saja disampaikan pada minggu depan, kan gitu. Setelah kita mengambil tugas siswa itu LKPD dan sebagainya, kan gitu. Kan, jadi artinya sama aja kita memberi evaluasi materi pelajaran dari minggu kemarin, kan gitu Pak. Paham kan? Ya. Karena tidak mungkin kalau dalam tatap muka kelas kan langsung dia menyelesaikan tugas, kan tidak mungkin. Kalau dia menyelesaikan tugas dalam daring ini kan penggunaan kuotanya juga terlalu banyak. Kan menyulitkan. Bisa aja kita sambung minggu depan, kan gitu. Nah, silakan yang lain lagi, kalau ada ingin tampilkan. Dan pokoknya ya siang ini minimal tampil satu orang lagi, tidak semuanya lah gitu, ya enggak? Dua lagi nanti sampai sore nanti tidak selesai nanti. Yang jelaskan tahu cara. Pak Farid, silakan Pak Farid. Sudah muncul Pak Farid. Nah, mungkin Pak, saya ada waktu sampai jam 1 Pak. Jadi sedikit mengomentari. Saya sih di sisi kalau bahasanya Pak Putra itu di sisi praktisinya gitu kan. Saya menilai apa yang disampaikan Bu Lucy itu sebagai masukan benar juga bahwa tugas kita sebagai guru itu adalah memancing keaktifan siswa. Tetapi jika dalam kasus tadi siswanya sudah mulai aktif, tapi dengan jawaban Pak Fajar itu jadinya kendor lagi. Karena dibalikan itu kan sudah belajar minggu lalu. Jadi kita di sini menurut saya bahwa siswa sudah aktif itu kalau dapat kita karena kita jawab kesesuaian materi itu dengan yang minggu lalu itu kita jawab. Karena pada saat PBM itu apalagi karakter peserta didik ini kan tidak sama. Dalam minggu lalu itu hanya sebagian yang menangkap, sebagian lagi tidak. Mungkin bisa jadi yang bertanya ini dia tidak masuk minggu lalu gitu loh. Jadi maksud saya di sini sebagai guru alangkah baiknya kita jika ada pertanyaan yang siswanya itu sudah mulai merasa nyaman ketika dia bertanya itu berarti dia nyaman dengan pelajaran itu. Nah, kita harus gimana pun cari strategi kalaupun jawaban kita itu tidak ada di kepala, jadi harus ada strategi kita untuk menjawab keinginan mereka itu karena mereka terpancing untuk belajar di situ. Nah, mungkin saya di situ saja memberi tanggapannya Pak. Terima kasih Pak. Jujur belum siap. Katanya disampaikan pengajar itu karena bahasanya budaya Batak agak kasar bunyi kan gitu. Berarti kan enggak itu ya. Kalau Batak itu kan saya tegas sih Pak Fajar. Pak Fajar Batak ya. Salah satu jujur belum siap dengan pertanyaan Bu Lucy tadi Pak masalah pembelajaran sebelumnya. Ya kita berarti jam 1 nanti
selagi Pak Fajar ada di sini memberi input kan gitu, itu yang perlu. Nanti kita kan Pak Fajar kan tidak ada. Tadi Bu Net muncul keluar lagi nih. Bu Net. Yang gelap-gelap nih Bu Net ya. Ya mungkin izin sholat beliau Pak, karena sudah azan. Kenapa muncul gelap-gelapnya? Yang gelap ini siapa nih? Bu Netri, Bu Netrin. Ah, iya Bu Net itu yang muncul gelap. Dia kan suka main di tempat yang gelap terus itu. Balik Enggak, Pak. di WA-nya nggak ngerti sama bertanya kan siapa yang gelap ini yang Net Pak, ya kan? Ini kan gelap juga ini. Bu Net, Sinyal suara kemarin kawan-kawan. hilang-hilang timbul. Jadi ini Pak Farid, kita kan ketinggalan satu. Hari ini kan hari kelima Pak Farid kan? Ya, hari kelima Pak Farid. Ini masih video untuk hari keempat ini. Ya, hari keempat. Iya Pak. Yang bunyinya di sini new model teaching. Mahasiswa secara bergantian melaksanakan mengajar secara daring dengan mahasiswa yang lain sebagai siswa. Gitu kira-kira per siswa 40 menit atau 30 menit sampai gitu betul. Ya nanti ya mudah-mudahan yang kedua tampil nanti sempurna ya udah selesai. Kan sudah ada contoh kan gitu. Ya belum sempurna juga yang kedua nanti tambah satu lagi. Ya lah. Itu aja caranya. Dan kalau tersisa waktu nanti kita akan jelaskan PTK-nya lagi, Pak. Untuk hari kelima kan PTK itu. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin tanyakan enggak? Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Berarti Pak, kalau misalnya macam tadi kan contoh LKPD itu berarti kita di PowerPoint-nya juga kita lampirkan link ya Pak ya? Iya Pak, tapi kan misalnya kalau Pak sampaikan begini, misalnya, kebetulan Bapak menggunakan WA kan gitu ya Pak ya, teknologi kan WA. Jadi bisa aja misalnya Pak nyampaikan ya dalam hal tugas kan gitu. Nah, LKPD akan saya sharekan setelah ini kan silakan dikerjakan. Tapi petunjuknya jelas apa yang dikerjakan. Ya kan? Kalau sekedar Bapak menampilkan daringnya saja mungkin ya kira-kira model LKPD-nya gimana kan gitu Pak. Kemudian apa isinya kan gitu. Jadi secara lengkapnya akan saya kirim melalui grup WA kan gitu. Jadi dia sampai di grup WA dia tahu akan dikerjakan gitu Pak. Jadi tidak membahas di dalam daring ini kan. Terlalu berat di dalam pemakan kota kan gitu Pak. Jadi kalau bisa seefisien mungkin bisa mengarahkan siswa untuk belajar. Cuma itu aja Pak. Yang penting. Dan sebagian kegiatan ya mungkin luring, tak daring lagi, luring namanya. Kan siswa yang sudah tahu arahan kemana dia akan belajar, itu yang penting. Bu Net, kalau ada yang ingin Pak Net, sumbang saran Bu Net, silakan Bu Net. Pasnya lupa karena tadi ndak ikut secara keseluruhan, jadi tak ndak nyambung Pak, nyimak lupa. Enggak, ya disampaikan sekarang nih Bu Net. Ya kan? Ya. Ini Walaupun nggak secara keseluruhan ya. Pak. Sinyal Ya, Pak, artinya, suara Pak aja putus-putusin ada nggak? Suara Pak aja putus-putusin ada nggak Pak? Nah, yang lain putus-putus juga dengan suara saya enggak? Enggak, Enggak. Pak. Enggak, Pak. Enggak. Nah, kebetulan Bu Net berada di daerah sinyalnya lemah. Jadi Bu Net, kita kan silanya ini kan kegiatan berikutnya kan materi pembelajaran kan sudah diunduh kan itu artinya. Sudah diunggah kan gitu. Saya kira belum semuanya mengunggah gitu.
Saya udah cek tadi. Dan produknya. Sudah Pak Fajar? Saya tinggal ini Pak, tinggal LKPD sama evaluasi Pak yang belum Pak. Nah, segerakan lah gitu. Iya, Pak, iya, Kan materi itu ya mau saya download itu kan. Ini materi yang nggak ada, anggap aja sudah ada gitu. Sama Bapak Ibu, silakan tampil partisinya kan gitu. Iya, karena tadi materinya yang saya tampilkan masih materi yang apa Pak? Belum ada yang dirubah. Karena masih pakai yang model apa Pak? RPP yang lama. Jadi kan kalau misalnya apa, otomatis kan berubah lagi karena kan tadi ada perubahan yang Bapak tambahkan tadi di apanya di PowerPoint-nya tentang materi penjelasan sebelumnya, pertemuan sebelumnya, kemudian di akhir itu untuk pertemuan selanjutnya apa, itu belum ada saya masukkan Pak. Ya, tapi yang tadi yang Pak Pejabat sampaikan tadi kan, di dalam itu kan juga menyangkut kepada TPACK itu Pak, tepak itu Pak. Jadi bisa aja misalnya Pak Fajar menyelipkan linknya. Ya, link itu di dalam bahan ajarnya kan gitu. Ini linknya sudah saya cantumkan di materi ajar. Materi ajar kan sudah Pak Fajar unggah sebelumnya kan gitu Pak Fajar. Ya kan? Jadi di dalam PowerPoint diingatkan agar siswa itu bisa mengklik link yang ada di bahan ajarnya kan gitu Pak Fajar. Ya, nah, itu baru bahan ajarnya sudah masuk unsur TPACK itu Pak. Jadi artinya kan yang kalau kita tatap muka itu Bapak Ibu itu kan baru pedagogik dan konten. Ya kan? Karena masa pandemi ini ditambah satu lagi. Penggunaan teknologi. Ya kan? Jadi pengertian penggunaan teknologi itu bagi kita guru cukup memberi linknya saja Pak. Gitu. Ya, atau pemberitahuan misalnya. Di dalam daring. Bahan ajarnya sudah di-share di grup atau di-share minggu sebelum itu. Mohon dibaca. Nanti kita akan daring. Kan gitu. Waktu memberi kegiatan siswa, ya Bapak luring. Kan gitu. Siswa akan bekerja secara luring. Di luar jaringan. Kan gitu Bapak Ibu. Itu aja asalnya. Jadi ini yang dikatakan yang pembelajaran terpadu itu kan. Ya, embedded itu ya Pak ya. Dan antara daring dan luring. Nah, mungkin semua kita menggunakan daring. Karena keterbatasan daripada ya sarana ini Pak kan. Terlalu lama kita di daring, berarti kotanya kan juga kasihan anak muridnya kan gitu. Oke. Ya Pak. Siapa? Ya. Atau ada yang mau tampil satu orang lagi. Nanti jam 1 nanti kita istirahat, jam 2 lagi kita muncul untuk memberi komentarnya. Saya lagi Pak Fajar bisa sampai jam 1. Saya sampai sore bisa. Ya, tampil satu. Nah, yang kita mah sampai sore ya Pak. Mungkin Pak Fajar ada pekerjaan, Bu Net ada pekerjaan, saya kan ada gitu. Bu Vera juga ada 5 gitu. Ya. Ya, mungkin sekarang kita udah lengkap ini. Ada Pak Farid, ada Bu Net, ada Bu Vera, saya udah ada. Silakan tampil satu lagi, ya. Nanti sekitar jam kita istirahat. Nanti setelah jam 1 kita istirahat. Mungkin jam setengah 2 atau jam 2 kita masuk lagi, kan gitu. Ya, dalam memberi penguatan. Silakan, siapa mau tampil? Bu Desi atau Bosko mau tampil? Atau Pak Soleh? Sudah saya siap tuh. Siapa yang mau tampil? Ini kan masih ada kesempatan ini. Ya. Ayo siapa? Ayo siapa? Ayo. Nah, Bapak, caranya Bapaknya kan Bapak. Itu kan masukan itu. Ya. Silakan. Yang tunduk-tunduk kayaknya udah siap Pak. Pak Gulo itu tunduk-tunduk. Apa yang mau tampil? Pak Bosko bisa tampil Pak Bosko?
Atau Pak Soleh ini kan. Pak Soleh, silakan tampil. Silakanlah, salah. Ini waktu berlalu juga, Pak. Ini kan masih ada 30 menitnya, nyala jam 1. Atau Pak Soleh mau tampil nggak? Ya, Pak Soleh mau tampil, silakan. Pak Soleh aja, Pak Soleh. Kalau Pak Soleh nggak tembus nih, gimana nih Pak Soleh? Salah. Agar kami berempat ini mendengar kan, jadi komentarnya nanti gitu. Setelah ini tampil aja dulu gitu. Nah, kalau ada respon buat Desi mau tampil, silakan buat Desi. Buat Desi, silakan lah. Kan bahannya kan udah siap semuanya. Kan nggak ada ya di sana kan. Gimana lah? Silakan. Atau Ibu Yulianti mungkin lah. Pada malu-malu semua. Mary, mana Mary ini? Ada orangnya di sini, Mbak. Mary. Nggak ada tuh. Fitri. Nggak ada orang itu kan. Gambarnya aja yang muncul. Salah, siapa yang mau tampil salah? Pak, saya masih gangguan di suaranya mungkin. So, Pak Muhammad Sakti mau tampil nggak? Belum Pak, belum kelar. Sedikit Nggak lagi. kelar. Nah, oke. Ya. Apit. Belum sih, belum kelar juga Pak. Nah, Pak Bosko. Masih banyak revisi, Pak. Nah, revisi. Bu Lucy. Bu Lucy. Saya jemputnya. Bu Lucy. Belum juga lagi, Pak. Belum. Dah, kalau gitu Pak Saleh. Nah, suaranya tembus Pak Saleh itu. Suaranya. Oke, sekarang gini aja. Sebelum waktu ini berlaut habis, kita istirahat sampai jam 1.30, 13.30. Ya, nah, nanti tampil satu yang belum siap, silakan disiapkan. Pokok ada tampil satu nanti. Nah, mungkin gambaran dari Pak Fajar belum begitu jelas, mungkin yang lain mungkin bisa ditampilkan agar bisa jelaskan gitu. Ya kan? Yang ditampilkan itu kan materi yang sudah dibuat semuanya. Ya, yang sudah dibuat semuanya. Nah, ini siapa yang mau tampil nanti? Bu Lucy atau Pak Musko? Hah? Bu Lucy aja ya? Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Hah? Insya Allah, Pak. Ya, berarti kan
sekarang kita fokus Bu Lucy menyiapkan, kan ada 1 jam itu menyiapkan materinya ya. Berarti kalau belum sempurna nggak apa-apa kan ya Pak? Ya namanya ya per-teaching Bu. Ini kan namanya per-teaching Bu. Kita kan tidak berhadapan dengan murid sebenarnya, kan teman-teman kita yang sebagai murid, ibu-ibu sebagai gurunya kan gitu. Yang perlu kita pantau sekarang ini bagaimana materi ajar sudah Bapak buat itu bisa diterapkan di dalam daring. Itu yang penting. Ya harus dilihat nanti. Ya kan? Bisa? Insya Allah Pak. Oke. Nah, kalau bisa kita istirahat ya bagi yang beragama Islam tentu mau sholat ini kan, mau sholat dan makan siang. Nanti kita akan dengar tampilan dari Ibu Lucy. Setelah itu kita akan memberi komentar nanti itu ya. Mungkin Pak Farid mungkin nggak bisa masuk karena ada kegiatan, tapi kalau bisa masuk alhamdulillah. Nah, kita harapkan Bu Net mewakili ya nanti gitu. Ya Bu Net. Ada pekerjaan lagi? Iya Pak, ini kebetulan jam 1 sampai jam 2 juga ada web meeting di itu Pak, di pelatihan GPK. Ini jam 2 baru masuk lagi Pak. Nah, udah percayalah sama saya itu. Jadi kalau enggak ada kita yang bisa tampil nanti kegiatan ini ya enggak ada artinya kan. Udah, jadi minimalkan ada yang praktisinya bisa tampil kan gitu. Ya mungkin jam 1:30 nanti Bu Net dia akan mungkin bisa aja misalnya Bu Net itu buka sekarang Pak. Sambil mendengar dia tampil enggak perlu munculkan setengah jam itu kan bisa 1:30 sampai jam 2. Kita akan memberi komentarnya ke jam 2 aja. Tampilnya nanti itu kalau bisa Bu Net amat kan ada masukan. Oke, kan? Ya. Kalau begitu kita start dulu ya. Jadi saya matikan ini, nanti saya berikan lagi link yang baru jam 1:30 Pak. Karena sifat Google Meet ini begitu ditutup, nah, dia linknya mengenerate lagi gitu. Ya kan? Oke, nanti akan saya kirim linknya. Jam 1:30 lagi ya, Mas Saleh, Pak Santi, dan yang lain. Tiga solusi yang akan tampil. Ya Pak. Oke.